Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Terakhir kita di Belanja Tokopedia episode ke-5 sekarang ya. Terakhir itu di 22 Januari. Sekarang kita akan melihat ini entry berikutnya adalah kopi ya. Jadi kalau misalnya saya kan itu doyan ngopi. Ya biasanya kalau kalau lagi hedon gitu kan kita beli kopi kekinian atau mungkin cappuccino gitu kan 40.000 atau berapa. Sebenarnya ada cara yang lebih murah, lebih gampang gitu ya. Mungkin lebih gampang relatif tergantung kita mau ribet apa enggak. Tapi biasanya saya beli kopi ini nih, dan ini murah ya. Paling murah so far yang saya temukan dan strong ya. Maksudnya apa? Kalau emang penggemar kopi yang strong ya. Jadi ini harganya 44.500 gram ya, setengah kilo. Itu murah, paling murah ini dibanding kapal api atau apa. Jadi ini buat apa? Ini buat kita bikin kayak biang kopinya. Kemudian kita minum kopinya, kita bikin kopi good day gitu ya, atau kopi apa gitu yang lain apa, Torabika, cappuccino atau apa. Terus kita cuman isi di gelas sekitar 70%, 30% sisanya kita pakai biang kopi ini. Jadi ntar rasanya lebih strong. Jadi saya juga ngerti gitu kan, kalau yang penggemar kopi mungkin nggak terlalu tertarik dengan kopi-kopi saset kan, tapi kopi saset itu bisa jadi enak kalau kita tambahin ini biang kopi ini, dan ujung-ujungnya jadinya lebih murah dibanding kalau misalnya event kita beli di mana ya di kopi-kopi kedai yang banyak ngetop sekarang gitu kan, tetap lebih murah pakai ini, apalagi kalau misalnya kita cuma pengen buat di rumah atau buat apa gitu kan. Dan saya juga dulu pernah jualan cukup lama gitu ya, udah banyak malahan, Kopiah namanya ya. Itu untuk kopi kekinian, kopi susu, kopi susu gula aren, kopi susu karamel atau apa, juga pakai ini dan emang mantap banget rasanya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang pengen, saya bisa bikinin detail gitu ya, resepnya apa aja, ininya apa aja, karena nggak ada yang aneh kok, nggak ada yang susah. Jadi either itu kita mau pakai cold brew atau mau pakai yang biasa, yang hot ya, bisa dua-duanya. Oke, berikut ini biasa sih ini apa, ibu dari pihak istri ya, yang lagi kemarin pengen minta kuaci dong. Ya udah beliin aja kuaci Rebo, langsung kirim ke alamat beliau gitu. Nah kalau ini buat orang tua saya ya, susu susu entrasol biasa. Nah kalau ini sebenarnya kan saya udah bikin sabun cair sendiri ya. Tahu nggak ini gunanya buat apa? Jadi sabun batang ini, sabun batang apa ya namanya? Sabun batang ya, walaupun bukan sabun. Kalau sabun batang kesannya sabun cuci ya. Ini sabun konvensional gitu ya. Tapi enaknya apa? Dia itu wangi banget. Jadi biasanya nih, kan kalau kita pakai apa namanya, naphthalene ball tuh apa sih, kapur barus yang gede buat di kamar mandi, itu emang wangi baunya kan, tapi kan mahal ya. Jadi biasanya ini taruh sabun ini, jadi kalau mandi tetap pakai sabun cair, tapi taruh sabun ini satu aja dalam kamar mandi itu udah bikin wangi gitu. Udah bikin wangi ya. Kita juga bisa pakai misalnya cuman buat cuci tangan untuk yang kotor-kotor atau buat apalah ya. Makanya kenapa saya tetap beli sabun ini. Jumlahnya juga nggak banyak sih. Ini buat sebulan nih paling cuma berapa. Ini plus ya, yang lainnya sih ini ya, yang saya bilang nih, Gude cappuccino ya kan. Itu nanti dicampur, dipadukan dengan si kopi apa, biang kopi, bikin biang kopi tadi di bawah ini ya, yang ini, yang bubuk kopi arabica. Oke, ke ini biasa, nggak ada yang aneh. Ini amplas, ini kapur barusnya juga saya beli. Makanya saya bilang kenapa itu pasti saya padu padankan dengan si gift ini, karena lihat nih, ini mahal loh. Kalau kita lihat ini ya, isi berapa nih tuh, isi 5 kan, isi 5 tuh 20.000, berarti 4.000. Dan ini cepet, lumayan cepet habisnya. Kalau nggak salah sih rata-rata 2 minggu lah ya, 2 minggu itu habis dia. Cepet kan, walaupun katanya ada yang bisa dikasih minyak, dikasih apa. Saya udah pernah coba dan nggak terlalu jauh beda, dan lebih ribet aja sih, dan lebih mahal dong ya kak. Kita pakai minyak apa? Nggak mungkin minyak goreng kan, baunya malah jadi aneh. Jadi waktu itu pakai baby oil. Baby oil kan mahal juga gitu jadinya. Oke. Plus ini biasa ini ya, kalau saya mau bersih-bersihin apa. Nah ternyata saya baru tahu, dulu saya karena namanya juga orang awam ya, saya cuma taunya amplas itu grade-nya 1000. Ternyata ada loh yang 1200, 1500. Nah saya pengen coba, cuman belum ada project lagi buat ngebersih-bersihin apa gitu ya yang dari metal. Nanti yang penting bahannya udah ada,
Kalau nanti udah ada kebutuhannya, saya akan videokan lagi. Oke, kemudian ini halaman 4 ya. Nah, lagi iseng kita coba dari sini. Kita pengen halaman 3. Yang berikutnya tadi kita di halaman 4, sekarang kalau di halaman 3 itu, nah ini ya, di ini kenapa saya kasih lihat, karena saya misalnya udah menyarankan kepada kalian gitu kan, oh ini bagus loh, ini sekalian sebagai bukti, kalau emang roti ini bagus, lihat nih, saya emang beli, lihat kan, berudah di tiap episode berapa kali kan kelihatan saya emang beli roti ini, memang saya konsumsi. Nah ini juga ya, saya memang kebetulan sukanya Good Day gitu ya, walaupun nggak ada apa tertentu sih, ini cuman preferensi aja. Ini yang saya bilang saya padu padankan dengan si biang kopi tadi yang bikin sendiri gitu ya. Karena kalau bagi kita yang udah hardcore penggemar kopi kayak gini kan, kalau diminum sendiri pasti rasanya kemanisan gitu kan, kurang strong gitu. Makanya ini dicampur itu jadi, dan yang terpenting lagi jauh lebih murah dibanding kita beli kopi susu gula aren atau even cappuccino atau apa. Nah, kemudian kalau ini kita kan tahu ya, super glue kan. Mungkin sekarang orang lebih banyak bilangnya lem Korea. Saya berapa kali beli tuh agak apa ya? Agak zong gitu ya, ketipu, jelek gitu. Nah, makanya jadi yang saya pernah bilang waktu itu, kalau kita sekarang belanja, kita sejago-jagonya kita pasti akan lebih jago pedagang. Jadi yang lebih penting itu kalau kita mau beli, mendingan kita ngeliat apa? Mendingan kita ngeliat ini penjualnya kita bisa percaya apa enggak gitu. Makanya ini saya lagi nyoba nih, karena dia bilang katanya oke, dia bilang ori sesuai judul ya. Jadi kalau misalnya enggak, saya bisa komplain dong. Kan kalau misalnya dia nggak bilang kan, lah saya nggak bilang ori gitu kan. Kalau ini kan bilang. Dan memang ininya juga banyak itu apa, reviewnya juga udah banyak. Saya baru mau nyoba, udah datang, cuman saya belum sempat nyoba yang saya bilang tadi kan. Belum ada lagi nih barang yang rusak yang mau dibenerin. Kemarin udah sempat ada, tapi saya baru pakai, justru dianya belum datang gitu, selisipan gitu ya. Saya masih pakai yang merek Dexton apa-apa, itu juga agak kurang. Maksudnya kalau dulu, zaman dulu yang super glue yang saya ingat itu beneran begitu kita tetesin, tek langsung kering. Kayaknya yang sekarang-sekarang ini ada waktu berapa detik lah ya gitu baru kering. Walaupun ada bagusnya, cuman kan karena apa, bayangan saya zaman dulu tuh benar-benar ditaruh tek, kira-kira nggak nyampe sedetik kering deh. Sekarang itu enggak. Saya begitu taruh tetesin kan, direkatkan kok nggak juga, ternyata nunggu kira-kira 10 detik baru dia keras banget. Nah itu makanya mungkin agak beda kali ya yang sekarang sama super glue yang zaman dulu yang saya kenal. Oke, kemudian di sini kalau compound, kalau kalian lihat di episode yang keempat, itu kan saya lagi pengen mindahin AC dari bawah ke atas. Nah, ini kalau kita pas lagi ngebobok tembok buat pipa AC-nya gitu kan kita pasti perlu ini dong, ditutup lagi gitu kan. Nah, ini pakai compound. Jadi tadinya kan mikir pakai compound apa semen putih ya. Cuman kalau semen putih lebih ribet gitu kan, dan lebih bagus, lebih mulus pakai compound. Tapi ini ternyata pas saya lihat videonya di YouTube, lebih bagus lagi dicampur dengan lem putih. Jadi biar dia lebih halus, lebih padat, lebih keras, bukan lebih keras ya, lebih, iya sebenarnya sih lebih padat jadinya gitu, jadi nggak getas. Ya itu kan sesuai dengan videonya. Saya belum nyoba nih karena kan belum dipindahin juga gitu. Nah kemudian ini kalau kalian pernah, ini kalau kita sering belanja barang yang berat gitu ya, mungkin lukisan atau apa, biasanya kan kita tahu ini foam itu apa, dia bukan gabus. Kalau gabus kan hancur ya, kalau ini enggak, ini apa ya, kenyal gitu, kenyal. Dan ini saya pakai buat apa? Nah ini kan belinya meteran ya, kalau nggak salah ini. Nah ini kan meteran, saya beli 3 meter berarti 18.000 kali 3 ya, bla bla bla, ini 54. Ini saya pakai buat ngelapisin apa? Buat ngelapisin misalnya beli nih ya, saya beli karpet bulu. Dan ini tanda kutip ya, lihat nih, 2 meter kali 1,5, murah kan? Karena emang dia tipis, dia busanya tipis, tapi lebih enak. Ini apalagi kebetulan dia ada resletingnya ya. Ini ada resletingnya. Kita tambahin sendiri dong. Diisi busa lagi pakai apa? Pakai yang ini. Gitu. Jadi jauh lebih murah, karena kalau mau yang tebel tanda kutip ya, itu ini kan 149 ya. Yang tebel itu 300, 400, 500 dong. Nah kalau ini kita bisa bikin jauh lebih tebal, jauh lebih empuk, suka-suka kita, dan ini jauh lebih murah. Bayangin, even kalaupun cuman mau pakai, ini kan 1 meter, ini kan 2 kali 1, jadi kepake lah ini semua ya.
paling cuma habis jadinya 200 gitu. Itu udah empuk banget. Dan emang agak sedikit ada PR gitu ya buat motong-motong, tapi kayaknya kalau bagi saya sih, saya nggak terlalu masalah gitu kan, karena selisih harganya jauh gitu. Dan lagi kita bisa lebih bebas, kita bisa bikin jauh lebih empuk lagi. Mau bikin seempuk kasur juga bisa ya, kalaupun iseng gitu ya, walaupun nggak mungkin juga sih. Buat apa gitu karpet kan? Ya ini kalau gitu kan, karena nggak terbatas, kita nggak dibatasin pada apa desain yang ada gitu. Kalau kita mau kayak apa suka-suka aja gitu kan. Kalau ini kantong plastik biasa sih buat apa kalau mau bawa makanan gitu ya. Ini sengaja beli yang tahan panas karena buat misalnya isi sop, bakso atau apa gitu kan. Ini kalau buat gantungan kemarin tuh dipakai buat ini loh, gantungan kunci, gantungan apa yang taruh di dinding. Jadi kan nggak perlu di maku ataupun ngebor gitu kan. Nah, ini saya pakai buat tatakan kalau kita nyolder. Kenapa? Silikon itu kan tahan panas. Dibanding soalnya kalau kalau timah solder kena ke meja sayang kan, karena pasti ntar bocel-bocel atau mungkin apa jadi hitam-hitam gitu kan. Ini kan nggak terlalu mahal kalaupun kena. Jadi kalau kena cuman sekilas ya katakanlah 5 detik, itu mah nggak apa-apa loh, dia nggak kebakar loh si silikon ini kena si solder. Jadi kan masih lumayan gitu. Ya kali gitu kita mau tinggalin sampai sejam gitu ya pasti bolong. Tapi kan kalau cuman 5 nggak nyampe 5 detik dia benar-benar nggak ada bekas sama sekali. Gitu. Oke. Nah ini yang rantai, coba lihat ya. Ingat nggak kalian yang saya bilang waktu itu kalau misalnya kita beli rantai buat katup WC, itu harganya mahal banget, 30.000 lah. Ya 30.000 sebenarnya nggak mahal, tapi kalau 30.000 buat barang sekecil itu jadinya mahal. Apalagi nih ya, lihat di sini ya, ini ada rantai besi dari aluminium, lebih bagus dong karena nggak karatan. Kalau yang itu 30.000 masih karatan, cuman tanda kutip ya, cuman 4.000. Walaupun dia sebenarnya peruntukannya emang bukan buat katup WC, tapi ini kecil dan bisa dipakai. Kita buka salah satunya, ini dua-duanya aluminium, cuman yang satu warnanya warna silver, yang satu warna hitam ya. Kita buka satu deh, kayak gimana sih penampakannya, bentuknya. Jadi ini kan sama, dia tinggal, nah ini ya, ini bentuknya, ini kecil banget loh ya. Mana saya bisa buka ininya nggak? Jadi ini bisa dipakai untuk itu. Kemarin saya beli ini karena saya pikir yang di kamar anak saya itu, di kamar mandi rusak, ternyata masih bisa diakalin. Jadi saya belum sempat pakai. Nanti kalau saya pakai saya akan bikin videonya lagi. Cuman ini beda dong, lihat ya, 4.000 ini semeter loh. Coba tadi, saya lupa tadi ngeliat ininya. Kalau nggak salah sih, seingat saya itu semeter loh 4.000. Walaupun kayaknya nggak mungkin ya. Coba lihat, ada nggak di sini? Bener loh, semeter kan? Nih, semeter loh, 4.000. Sementara kalau yang itu cuma 20 cm, berapa senti? 30.000. Semeter 4.000 loh. Asik banget ini. Ya, dan kurang lebih sama, tinggal di ujung atas sama ujung bawah kita pakein itu aja kan, pakein pengaitnya. Kalau pengaitnya masih ada, kalaupun enggak bisa pakai pengait gorden yang cuma berapa ratus perak belinya, bisa berapa ribu dapat selusin gitu. Tapi itu nanti kalau misalnya emang ada ada yang diperbaiki, nanti saya akan buat videonya gitu ya. Oke. Kemudian ini stiker anti selip buat apa? Jadi kalau misalnya di kamar mandi kita gitu ya, udah lama gitu keramiknya, jadi udah ada lumutnya, udah sering kepleset orang karena licin gitu ya. Biasanya kalau dulu kan pakai kayak alas lantai gitu, tapi kan mahal karena kan dia pakai jualnya per setengah meter, per 30 cm gitu kan. Kita bikin sendiri dan lagi tetap ribet karena saya udah pernah pakai gitu ya, di bawah tetap jadinya ribet. Akhirnya ini ada yang murah, cuman gini ya kan, wah itu kan ada yang 3M mahal banget. Nah yang 3M itu gila, emang harganya 100 something ya, 100 sampai 200 ribu. Karena apa? Itu dia jualnya per 5 meter, berapa meter, karena mungkin dipakainya buat di jalanan, buat di mall gitu ya. Ini mereknya Tupperware, tanda kutip ya, cuman 36.000 5 meter ya. Dan pertama, yang kita harus mastiin waktu kita mau ngelem, karena ya dia kan lebih murah dong ya, pasti kan daya rekatnya juga nggak terlalu heboh ya. Kalau pengen dimaksimalin, waktu kita mau ngelem di lantai, itu benar-benar kering dulu. Gimana mastiinnya kering? Kasih alkohol. Jadi kita ngelapnya, ngeringinnya pakai alkohol. Nanti sekalian kalau ada kotoran, ada debu, ada kerak, dia akan hilang.
Dan alkohol kan cepat nguap. Jadi kalaupun ada air nyampur sama dia lebih cepat nguap dan itu nempelnya lebih kuat. Walaupun gitu ya kan kita kita cuman orang awam ya, kita bukan tukang. Kita juga walaupun udah dikasih tahu cara gini mungkin kadang-kadang masih mungkin masih ada seperberapa ribu mililiter air masih ada lembab atau gimana. Karena saya juga ngalamin udah dilem mungkin karena begitu kena air terus kena hujan atau kenapa dia akhirnya tetap kebuka gitu ya, nggak masalah, angkat aja lagi stikernya, dilem lagi pakai apa, pakai super glue bisa. Dan itu udah saya lakuin. Kalau mau mungkin nanti saya bisa bikin video juga karena kemarin sempat ini ya saya udah pakai udah buat gitu. Oke, kemudian ini tadi halaman 3 kita sekarang. Nah ini biasa, kalau tadi kan saya pakai di atas ya. Sekarang kita ngeklik aja halaman 2. Halaman 2, tadi kan lagi iseng aja gitu. Nah, kalau ini Maestro Salad Dressing, jadi apa? Yang pakai wijen, itu enak banget buat apa? Saya itu orangnya nggak suka sayur loh ya. Tapi kalau misalnya sawi cuma dikukus sebentar, makan pakai ini, enak banget, mantap banget, seger ya minta ampun. Ya, ini agak susah dapetnya tapi nggak terlalu mahal sih, cuman agak susah aja dapetnya ini. Makanya saya begitu beli banyak gitu ya. Nah kalau ini kabel karena ya kalian tahu kan kita TV tiba-tiba udah pakai digital jadi tuner yang analog udah pada nggak bisa. Nah kemarin pas saya beli TV itu yang saya bilang dia beli TV Sharp yang 32 inci ternyata keren banget. Jadi kalau kemarin beli Apple STB gitu kan masih penerimaannya kurang, akhirnya pakai booster. Nah si Sharp ini tanpa booster itu udah bagus, cuman ya itu antenanya, even saya nggak pakai antena mahal loh, saya pakai cuma antena yang harga 70 ribuan yang oranye gitu ya, itu pakai di dalam aja, cuman digantungin di atas lemari, itu udah bagus banget ya. Jadi kalau ada siaran tertentu yang misalnya lagi banyak gitu, kalau nggak salah bukan Antv apa sih, Metro atau apa, kan mungkin banyak yang nonton gitu ya, itu kadang-kadang nge-lag dia. Tapi makanya ini kenapa saya beli kabel antena yang panjang. Saya mau coba ini antena ditaruh agak tinggian gitu, lebih ke arah luar gitu. Dan ini kan nggak terlalu mahal juga gitu ya, 5 meter 24 ribu supaya apa TV-nya sih ditaruh di tembok gitu ya. Nah antenanya agak keluar dikit gitu. Dan apa memang terbukti sangat menolong gitu, lebih bagus. Walaupun saya nggak terlalu sering nonton TV sih kadang-kadang, karena anak-anak yang lebih sering nonton buat apa ya, Global TV itu loh, Upin Ipin atau apa gitu ya. Kalau ini Laksadin biasa, ini buat bapak saya. Kalau nggak salah buat itu ya, kalau pencernaan, masalah pencernaan. Nah ini kan lihat kan roti ya, beli lagi ya. Tadi tiap berapa seminggu sekali apa seminggu dua kali nih kayaknya beli roti ini. Ini juga yang saya bilang waktu itu buat gantiin Quaker Oat ya. Bayangin ini sekilo loh, sekilo 24 ribu. Jauh lebih murah dan rasanya sama. Karena kan sama-sama tawar kan. Kita tambahin gula merah, madu, atau kalau saya lebih sering tambahin misalnya ini remah-remah biskuit Kongguan gitu kan, masih banyak gitu kan sisanya. Nah tinggal dipakai juga bisa gitu. Buat lebih bikin lebih padat aja bodinya. Body ininya loh ya, body buburnya gitu. Itu sih. Nah kalau ini buat ibu saya karena dia doyan dan sebenarnya saya juga doyan. Dan ini paling murah loh. 300 gram itu gede, itu harganya 10 ribu. Jadi ini bisa buat enggak, kalau ini enggak saya pakai buat campuran di sini karena ini dimakan sendiri juga udah enak gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini buat di bawah, kan saya di atas ya. Ini buat ibu saya di bawah. Buat saya juga. Kadang-kadang anak saya yang paling tua kalau lagi iseng juga suka sih. Nah, ini kenapa saya waktu itu ibu saya pengen bakso. Biasanya ada langganannya bakso di Cinere. Tapi dia minta saya tolong cariin bakso yang enak. Saya juga tadinya nggak tahu dong. Cari aja di Tokopedia, cari yang ulasannya paling banyak. Ketemulah ini nih, bakso Sumber Selera, yang jual banyak ternyata emang kan. Kalau nggak salah ini aslinya dari Semarang apa mana, saya lupa ya. Coba aja kita lihat. Jadi ternyata ini emang bener enak. Jadi harga 27.000 itu 25 pieces. Sebenarnya waktu itu ada yang lebih murah lagi, cuman akhirnya begitu saya mau beli yang kedua udah tutup ya. Yang 50 ini kan 25 pieces, dia 50 pieces cuman berapa ribu, 30 ribu sekian gitu ya. Tapi udah nggak ada. Jadi akhirnya ini sih kalau nggak salah Jakarta. Soalnya nggak mungkin lah saya beli kejauhan, basi dong di jalan kan. Tapi ini asalnya kayaknya bukan dari Jakarta deh. Nggak tahu ya ininya apa. Tapi ini yang jualnya sih di Jakarta. Cuman si Sumber Selera ini, SB ini yang ngetop ini kayaknya asalnya dari mana gitu mereknya, saya nggak tahu ya.
Yang penting pokoknya ini ulasannya banyak dan banyak yang suka gitu ya. Makanya coba, dan ternyata emang enak beneran. Jadi bohong lah gitu kalau misalnya kita bilang, oh ini baksonya daging semua. Enggak, pasti ada acinya, kerasa emang. Cuman rasanya enak gitu, itu aja sih. Rasanya enak ya, ya kali gitu kan, bohong banget dok. Cuman 27.500 isi 25 daging semua, nggak mungkin, ya kan? Ya orang bakso apa ya? Yang terkenal tuh Afung aja semangkok 50.000 kali gitu. Ini isi 25 biji bakso 27,5 daging semua, nggak mungkin kan? Kemudian, nah ini waktu itu sekali lagi orang tua saya, ibu saya itu minta cariin cheese stick yang empuk. Nggak ada dong, nggak dapet. Ada tapi ulasannya dikit. Saya nggak mau gambling kan, males kan. Tapi terus iseng lihat, oh ini ada cheese stick apa bikinan pabrik kan, murah lagi 2.000. Cobain, ternyata ibu saya nggak doyan, tapi saya doyan. Saya sama istri saya doyan, ya udah akhirnya beli lagi. Lumayan loh 2.000 sebungkus, akhirnya beli 5 nih kan. Nah, kemudian kalau ini waktu itu ada ART saya yang minta, Pak tolong cariin apa bumbu buat ayam kayak KFC gitu kan. Sasa, emang enak sih walaupun eh, nggak mirip banget dengan KFC, karena saya waktu itu pernah ketemu yang mirip banget tapi mahal bumbunya. Nah ini biasa aja sih, cuman lumayan gitu, harganya kan 5.000 200 gram ini kan, ini juga ya 6.000 lah ya, 6.200 gram. Enak sih, ini yang serbaguna, enak karena bisa buat pisang goreng. Kalau ini yang benar-benar buat Kentucky juga enak, agak lebih terang warnanya, kalau ini lebih gelap nih, tapi enak dua-duanya kok, lumayan gitulah. Karena itu yang saya bilang ya, ada itu. Lagian kalau kita cari gampang kok, bumbu KFC, tepung KFC misalnya gitu ya, di Tokopedia ada, mahal tapi yang beneran agak mirip. Karena yang bener-bener identik saya nggak pernah ketemu. Ya, identik loh ya, banget mirip. Karena saya doyan banget sama KFC yang original tuh ya. Saya nggak pernah ketemu yang benar-benar identik. Kalau mirip banget 90% iya pernah. Tapi ya itu, mahal. Kalau ini tisu ya biasa sih, makanya beli tisu yang ini apa? Yang 250 sheet tapi beli 4 gitu kan, lumayan gitu. Yang ini 4 pieces gitu, 28.000 isi 4 gitu ya, murah kan? Pas lagi promo atau gimana ini? Oke, kemudian ini terakhir halaman 1 ya. Roti lagi, ini biasa, ini internet saya. Roti lagi banyak, sering kan nih beli tuh 6 Februari 10 Februari, kayak seminggu 2 kali bener. Ini minyak goreng biasa, ini saya lagi coba aja, kayaknya kemarin pas lagi susah tuh kan, ada nih. Ini kan merek yang ya apa ya, nggak terlalu terkenal tapi lumayan kita tahu lah, pernah dengar gitu kan. Nyoba kayaknya enak, pas dicoba ternyata biasa aja ya, lumayan gitulah. Maksudnya harganya jauh lebih murah dan rasanya ya nggak jauh beda gitu sih, nggak apek nggak apa gitu ya. Ya nggak tahu kalau yang emang sensitif lidahnya, kalau kita sih biasa aja gitu nyoba, enak juga kok. Dan lagi yang lebih penting ini ada, kemarin pas lagi minyak goreng susah yang merek-merek kayak Bimoli, Vilma tuh nggak ada kan. Adanya yang aneh-aneh, yang aneh dan mahal. Ngapain, mendingan aneh murah kan, aneh mahal ogah. Udah mahal pas nyoba ternyata nggak cocok gitu kan, basi. Ini susu biasa nih buat anak saya, ini again gitu ya, roti lagi. Kalau ini buat bapak saya apa, tetes mata, kayaknya dia cocoknya pakai ini. Nah ini kecap manis pedas kalau ada yang doyan pedas gitu kayak saya gitu ya. Ini kecap manis pedasnya juga enak banget loh, cuman ini rada susah nyarinya nih. Berapa kali kemarin di mana namanya? Saya biasa beli di Hypermart atau di mana itu nggak ada barangnya. Jadi kalau beli yang ini nih, kan dia ada yang 135 mili sama yang 200 berapa gitu ya, 255 kalau nggak salah. Saya biasanya yang 255 karena lebih murah per milinya jatuhnya kan. Tapi nggak ada. Barangnya nggak ada. Ada yang 135 dan mahal. 135 itu harganya berapa? 30.000 sekian apa berapa gitu. Nah ini, bukan 30.000 sih. Ini itu isi 3 harga 20. Ini lagi promo nih di ABC kemarin nih. Jadi ini kenapa saya beli, ini iseng karena apa? Buat ngegenapin supaya jadi 25.000 supaya gratis ongkir gitu. Karena kan cuma nambahin segini, toh ini juga pasti kepake nih sambal. Itu aja sih. Jadi kalau sambal itu nggak ada ini apa-apa. Nggak ada pretensi apa-apa nih, cuman buat nambahin supaya genap 25 aja. Nah ini juga sama nih si teh nyapu Solo. Jadi karena saya beli ini nih, doyan banget gitu ya, permen Davos. Ini kan 23 kan, ya udah nambahin. Saya juga nggak tahu tadinya nih, karena ngeliat dari harga yang paling murah yang bisa ngegenapin kan 2.000 kan, cari yang 2.000 nggak ada 3.000, ya udahlah beli ini. Toh ternyata wangi juga loh tehnya wangi, rasanya juga lumayan ya. Kalau saya bukan penggemar teh, jadi kalau rasa
biasa aja. Cuman kalau dicium aja wangi ini teh nyapu Solo. Udah pernah nyoba gitu ya. Cuman kalau saya bukan penggemar teh, jadi nggak bisa beda ini enak enggaknya, biasa aja bagi saya. Nah kalau ini, nah ini yang saya bilang saya biasa beli di Hypermart, di Primo ini kan sama ya, satu grup. Itu nggak ada nih si yang saya bilang di atas nih ABC kecap manis pedas tuh nggak ada. Adanya yang kecil dan mahal gitu. Saya kan maunya beli yang langsung yang gede yang 255 mili gitu ya. Dia nggak ada. Habis. Jadi kemarin sempat beli sekali, habis itu yang kedua mau beli lagi habis gitu. Oke. Ini udah semua berarti sampai di halaman 1. Sebenarnya ada satu lagi yang saya mau bilang, karena kemarin nggak cuma saya, jadi istri saya juga sempat kena. Jadi mungkin saya perlu menyarankan gitu ya buat teman-teman untuk berhati-hati, karena kayaknya akhir-akhir ini makin sering ya ada tanda kutip ya penipuan, walaupun penjual pasti akan bilangnya salah kirim, tapi itu sering. Saya pernah kejadian, saya beli gitu ya, saya beli mur buat ini ya. Mur setengah inci, setengah atau 3/4 gitu ya, buat keran. Kan lumayan lah ya, 30.000 atau berapa ya. Dikirimnya apa? Dikirimnya bibit tanaman dong. Bibit tanaman juga cuma 1 saset. Udah dong, untung saya videoin. Nah kalau nggak di video ini berabe tuh kan, pasti nggak ada bukti, kita mau ngeklaim nggak bisa juga. Nah untung saya videoin, jadinya bisa dapat. Dan akhirnya dia ngelesnya apa? Oh iya, ini bibit itu bonus, tapi yang itunya belum dikirim gitu loh. Jadi itu yang saya bilang. Nah sekarang kita lihat nih pesanan di komplainnya saya ya, karena kemarin istri saya sempat ngalamin juga kayak gitu. Nah ini yang saya bilang, kalau kemarin kalau bagi yang sempat ngikutin kan, di episode keberapa saya juga udah sering bilang nih kan, bahkan ada video sendiri nih untuk masalah komplain saya yang berhubungan sama TV ya, sama ini nih, sama berhubungan sama mainboard ya. Jadi kalau nggak salah yang saya bilang ini pengajian ini biasa, kalau yang di Hypermart itu sebenarnya bukan komplain, dia cuma bilang ini barang nggak ada loh ya, barang nggak ada. Jadi emang dia yang nyuruh, udah komplain aja nanti duitnya dibalikin. Cuman masalahnya kalau kalian nggak teliti, dikira udah aja gitu kan, ternyata ada yang kurang. Jadi misalnya beli Indomie 10 kurang 1 9, kita nggak ngelihat lagi, nggak ngitung. Jadi untung dia, karena apa? Kalau kita nggak komplain, duit nggak balik ke kita dong gitu. Jadi hati-hati juga. Sebenarnya bukan niat dia sih, dia tapi bilang di stroke yang kita terima itu ada nih loh, ininya ada yang kurang ya, dikomplain aja gitu ya. Kalau ini sih biasa gitu ya, cuman tetap kita harus hati-hati. Kemudian ya nggak ada ya, jadi saya mau nunjukin, oh ini bisa nggak. Jadi ada yang lama-lama tuh ya, kayaknya tuh anggaplah misalnya saya lupa ya di bulan apa ya, bisa nggak sih sampai di sini deh, bisa nggak sampai akhir Januari gitu ya. Yang nggak ada juga, karena yang saya bilang itu bisa nggak jauh banget ya, misalnya dari setahun gitu, dari sini Januari 2022 sampai Januari 2023. Nggak bisa, ya udahlah sampai Juni 2022 misalnya. Nah kayaknya ini deh. Kalau ini biasa karena emang kurang lengkap, tapi dia langsung balikin, nggak masalah. Yang tutur reset itu yang ini juga nggak, dia cuma kurang aja beneran. Nah yang ini nih, ini yang ajaib banget ini. Udah gitu, dan ini agak panjang nih. Mana ya? Ini kan ada diskusinya di mana nih? Coba kita bisa lihat nggak diskusinya? Ini kan yang setengah inch female bla bla bla. Kita lihat yang dari paling awal mana ya? Paling awal. Nah, mungkin ini ya. Nah, kalau ini dia salah kirim. Ini salah kirim gitu ya. Ini salah kirim. Ini dari si Tokopedia-nya. Nah, ini waktu itu kan saya pengennya 5/8 female dan setengah male. Dia kirim kebalikannya, 5/8 female, setengahnya male. Kebalikan. Salah nih. Ini ya ini mungkin entah sengaja entah enggak gitu ya, tapi kalau ini ada salah ini ya, salah kirim. Saya lagi pengen ngasih tahu yang nggak bisa kelihatan di sini ya. Ada tuh yang dia kasih bibit itu rese banget tuh. Dari yang mana ya?
Ini sampai 30 Juni. Berarti coba lagi. Aduh, ini nggak bisa itu ya. Sampai 30 Juni. Berarti kita dari Juli lah ya. Anggaplah sampai Desember misalnya. Bisa nggak nih? Bisa dong. Oke. Karena saya juga nggak hafal ya dia adanya di mana. Yah, nggak ada juga. Apa berarti di 2021? Maaf ya, ntar kita coba sekali lagi. Kalau misalnya nggak ada, nanti saya akan cari dulu. Kalau begitu dapat, baru saya kasih. Berarti dia bisa per 6 bulan. Kita sekarang tes Julai sampai di Desember akhir berarti ya. Sini. Oke, coba. Ini apa nih? Ini apa ya? Coba kita lihat. Ih, lambat ya. Oh, ini pernah, ini lebih ajaib lagi nih. Ini lebih asik lagi nih. Ngirim kosong dong, nggak ada isinya sama sekali. Ini nggak ada isinya sama sekali. Kayaknya saya ada videonya. Itu juga hati-hati ya. Jadi kalau kita nggak videoin, ini beneran. Nah, ada videonya. Oke, jadi ini ya. Untung ini. Saya selalu sejak saat itu, makanya kenapa saya videoin terus. Jadi ini saya juga lupa saya pesan apa, tapi nggak mungkin dong yang saya pesan masa kosong datangnya ya kan. Nih, iya cuman plastik resek aja. Plastik apa nih ya, bubble wrap, nggak ada isi dong, nggak ada isi, bener-bener kosong sama sekali. Nah itu dia, untung gitu ya di videoin. Jadi makanya hati-hati gitu ya sekarang, dan makin apa, akhir-akhir ini jadi makin sering karena istri saya juga sempat ngalamin. Dan satu lagi, kita juga harus hati-hatinya tuh apa, ini yang saya perlu bilang juga, karena kadang-kadang mereka suka tanda kutip ya ngancamnya gimana, bilang apa, kalau bisa diselesaikan sama kita dulu deh, nggak usah ke Tokopedia, ntar kalau ada, pokoknya kalau misalnya kalian langsung komplain, wah garansi angus atau apa gitu. Loh, nggak bisa gitu. Karena apa? Sengaja mereka pengen bikin gitu karena di Tokopedia itu kan ada batasannya ya kan. Misalnya kita ada diterima barang, kalau setelah lewat seminggu nggak ada apa-apa, udah nggak bisa komplain. Itu yang dia pengen. Jadi dia pengen bilang dulu. Karena apa? Coba kalian lihat deh, itu sering kejadian dia pengen komplain dengan cara ngubungin sellernya langsung, tapi sama seller nggak dibales. Nunggu apa? Nunggu waktunya habis dari Tokopedia. Jadi ntar setelah seminggu kemudian, 7 hari dari barang diterima, baru dia bales. Itu pun nggak nyelesain masalah, dia cuma bilang oh iya gitu. Itu sering kejadian, coba aja lihat ya. Jadi makanya sebisa mungkin kita berhubungannya dengan middleman-nya, dengan penengahnya, dengan Tokopedia-nya. Begitu kita videoin ada apa-apa, nggak usah ngomong apa-apa, langsung aja. Karena si istri saya itu dia si penjualnya juga ngomong, jangan, nggak usah itu ya, kita selesain aja langsung, apa sih namanya, kekeluargaan, apalah bahasanya gitu kan, ini aja bla 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 gini. Pokoknya kalau misalnya kalian komplain ke Tokopedia, garansi angus ya, nggak boleh ini ya, nggak, banyak banget segala macam gitu kan. Diancam-ancam apa ya, pokoknya dibilang kayak gitu loh. Emang salah kita apa? Kalau emang misalnya kita nggak ngejelek-jelekin orang kok, kita nggak apa gitu kan. Kita videoin, kita cuman bilang aja, ini saya pesan A, saya terima B. Atau dalam hal ini yang saya lebih parah lagi kan, saya pesan A, saya terima kosong, nggak ada apa-apa. Kan gila gitu kan. Nah kalau ini waktu itu udah agak lama yang saya bilang ya, saya pesan HP, dan saya waktu itu kebetulan lagi iseng gitu ya. Ternyata si HP Xiaomi, saya lupa ini Xiaomi apa sih namanya. Coba kita lihat di sini ada nggak sih? Kok ini nggak ada Xiaomi Redmi Note berapa ini ya? Redmi Note 5 kalau nggak salah. Anggaplah Redmi Note 5. Ini pokoknya harga 1 juta sekian ya. Jadi ini ternyata barangnya fake. Saya juga baru tahu kalau ternyata banyak banget Xiaomi Redmi itu yang fake gitu ya. Jadi saya iseng waktu itu lagi nginstal AIDA 64 ya. Kelihatan langsung dong ininya fail karena emang dianya fake gitu. Jadi awalnya ini kan tadi yang detailnya ya, Redmi Note 5A nih. Nah ini kan saya kasih fotonya, videonya juga ada sih sebenarnya. Nah ini awalnya nih, begitu kita nginstal AIDA 64 ini, langsung dia bilang fake di sini kan. Saya kaget gitu kan, karena tadinya ini handphone buat anak saya yang paling kecil, buat main-mainan gitu kan.
Ternyata fake. Masa sih? Ya udah akhirnya saya tes lagi lebih lanjut di sini nih. Baru kelihatan semuanya kan. Ini banyak yang fail nih kan. Touch panelnya ini fail, nggak bisa, nggak lolos tes gitu kan. Ini detailnya gitu. Sebenarnya dari depan sini udah langsung kelihatan bahwa ini fake gitu kan. Itu dia tadi maksudnya. Oke. Saya masih penasaran sama yang apa saya dikirim bibit itu ya. Ini apa nih? Kalau yang ini kayaknya sih ini enggak. Ini cuman kurang aja nih, kurang barang. Ini kurang barang aja. Oh enggak, ini barang belum sampai, nggak diterima. Jadi barang itu nggak sampai, cuman dari sananya bilang udah sampai gitu. Tapi ternyata pas saya cari nggak ada gitu barangnya, emang nggak nyampe gitu. Ternyata akhirnya pas diselidikin emang nggak sampai gitu sih. Ini nggak ada yang aneh ya. Mungkin di kurir, mungkin di mana gitu, kita nggak tahu. Ini tadi Juli ke Desember 2021. Sekarang kita berarti Januari ke Juni 2021 ya. Januari ke Juni aduh panjang amat. Mana dia? Ini terakhir ya nyoba ya. Kalau misalnya nggak juga nanti deh saya nggak cari di sini, saya akan off the record aja. Kalau ketemu nanti saya bilang, karena penasaran juga sih. Ke Juni minta keran water murah atau apa gitu, dikirimnya bibit gitu kan. Apa nih, coba lihat. Kalau ini kayaknya karena barangnya nggak ada. Ini zamannya waktu, inget gak waktu sirup itu banyak yang kosong gitu kan. Iya ya, ini enggak, ini emang barangnya nggak ada. Ini emang barangnya nggak ada masalah. Oke sih. Kayaknya sih nggak nemu atau gimana gitu ya yang dikirim bibit itu. Tapi nanti aja kalau misalnya ada saya akan tampilkan di sini. Oke, udah ketemu. Ini ternyata yang tadi 1,5 male 3/8 female atau apa itu ya. Sekarang kita lihat dari awal banget nih ya. Ini yang saya pengajukan komplainnya, dan ini emang emang agak-agak itu ya, agak high quality dia ya, cara bohongnya. Jadi kita hati-hati juga di sini, lihat ya. Ini saya langsung bikin komplainnya kan, paket diterima namun bukan yang diorder. Jadi di dalam hanya ada biji-bijian. Ini videonya terlampir, nanti kita lihat. Dan si penjual di Tokopedia itu dia sama sekali nggak jual biji-bijian, berarti aneh kan? Oke. Dan satu lagi di sini, dia nggak ngasih ini yang jelas. Jadi misalnya nama penjualnya siapa, nih ya. Ini nama penjualnya, tapi di paket itu beda sama sekali. Jadi kan kita kadang-kadang suka bingung kan, ini iya bukan ya, iya bukan ya. Jadi saya cocokinnya pakai ini nih, nomor konotnya ini ya, consignment note-nya ini di sini sama gitu kan. Oke, berarti ini adalah paket yang sama gitu. Jadi emang entah sengaja entah enggak. Jadi kalau kita nggak lihat dari sini nggak kelihatan nih. Cuman lihat nih kan siapa nama ini, nggak ada hubungan sama si penjual ini gitu kan. Nah, kemudian, sekarang kita lihat videonya ya. Unboxingnya gitu ya. Kita lihat beli apa, dapatnya apa gitu ya. Oke, ini nama saya, ini penjualnya. Yang tadi saya bilang ya, beda gitu ya. Nama penjual sama nama yang tertera di paketnya. Dan tadi saya udah curiga, kenapa kok kempes banget gitu. Harusnya kan besi ya, besi kuningan gitu. Kan harusnya tebal dong dan berat. Ini enteng banget. Jadi saya pikir kosong kayak waktu itu ya, kayak yang tadi yang saya bilang itu kosong. Ternyata ada sih isinya, cuman ya nggak berguna juga gitu, isinya bibit gitu kan. Saya sengaja bukanya pakai tangan biar nggak robek gitu ya. Nah kan isinya bibit cuman berapa, 2 biji, 3 lah ya, 3 atau 4 biji. Ya udah sih gitu kan, ngapain juga. Nah, udah. Tadi saya pikir mungkin nggak sih ya, ya udahlah yang penting ngecek aja di videonya, kita kasih lihat gitu kan dengan jelas isinya apa aja. Walaupun kalau yang bagi yang saya yang megang ya nggak mungkin lah mur besi kuningan gitu. Sementara ini kan enteng banget. Nah, kemudian kita lihat di sini yang ajaibnya nih ya. Oke, ini saya udah bilang kan, ini paket yang diterima, dan saya bilang supaya nggak salah gitu kan. Ini penjual sama sekali nggak ngejual bibit, ngapain dia ngirim bibit gitu kan. Maaf kak, memang yang kak pesan belum sampai. Jadi udah gitu kan. Nah kan saya bilang lah, kenapa yang nyampe bonusnya duluan gitu kan. Udah gitu saya komplain di 10 Mei, dia buru-buru kirim nih 9 Mei nih ininya.
Nah, itu yang saya bilang, kemudian akhirnya dia kirim sesuai request, cuman ternyata salah juga. Ini yang saya bilang tadi. Jadi ini harusnya 5/8 female setengah male, dia kirim kebalikannya 5/8 male setengah female gitu kan. Kemudian, oh ini masih panjang ini urusannya. Jadi, saya di Jakarta, dia di Jakarta. Dia kayaknya tuh dropship gitu ya. Untuk ini mungkin dia karena nggak pernah, dia akhirnya buru-buru nyari gitu kan, nyari ketemu dropship. Cuman kan salah ya, dari dianya salah kan mesennya. Saya nggak tahu dari yang salah nih dari dianya atau dari si dropship, si toko benerannya ya. Toko benerannya nih, tapi adanya di mana dong? Di Jawa Tengah. Jadi akhirnya saya harus retur dulu ke Jawa Tengah. Saya sempat komplain ke Tokopedia-nya kan, lah saya beli dari mana? Kenapa saya harus ngirimnya ke Jawa Tengah? Cuman ya udah mau gimana lagi, itu sebel banget gitu kan. Makanya nih saya ingetin banget nih ya, kalian juga kalau mau nih hati-hati gitu ya ngelihat, karena ya ajaib banget sih yang sama udah. Karena itu yang saya bilang, ini apa, rese banget gitu. Namanya sama sekali beda, entah sengaja entah enggak, dan dia nggak kasih tahu. Pertama, di penjual nggak ngasih tahu isi barang itu juga. Makanya saya bilang kayaknya emang dia sengaja supaya kita nggak ngeh ini isinya apa. Makanya akhirnya saya cocokin pakai ini. Kalau saya nggak bilang begini, ntar dia bilang, oh itu bukan paket saya kak, tungguin aja 3 bulan lagi, 5 tahun lagi apa berapa gitu kan. Makanya kalau saya udah bilang gini, nggak mungkin ngeles lagi dong. Orang sama ini kan dari sininya, berarti ini adalah paket yang ini gitu. Makanya saya bilang, ini tadi udah selesai kan ya? Tapi kalau kita misalnya mau lihat ini diskusi yang tektokannya yang panjang banget gitu ya. Nih, ini barang yang saya terima. Nah ini yang saya bilang kan. Aneh juga ya, bonus dikirim duluan dan pakai sistem Tokopedia, kemudian barang dikirim terpisah. Karena tadi dia mau ngeles kan, saya bilang ngapain? Harusnya barangnya dikirim mungkin pakai sistem di Tokopedia, bonusnya mungkin dikirim nanti atau kapan ya, serah lah ya. Cuman enggak nih kan. Nah, ini pas akhirnya dikirim barang cuman berbeda gitu kan. Nah, kemudian yang saya bilang saya komplain ini ya ke adminnya ini, yang gara-gara masa saya harus returnya ke mana? Ke Purworejo gitu kan, 27.000. Wah, sebel banget. Cuman ya udah mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain gitu kan. Nggak ada pilihan lain, ya udah harus kirim balik. Cuman ya sebel banget sih itu. Soalnya kalau nggak balik kan. Jadi tadinya kalaupun misalnya ini jauh lebih mahal daripada barang, saya tetap akan kirim balik, bukan apa-apa. Saya nggak suka gitu kan. Dipikir orang bisa seenak-enaknya aja gitu kan, nipu-nipu kemana-mana gitu kan. Dan lagi nanti akhirnya apa? Kalau orang biasa lagi mikir, oh banyak penipu, akhirnya toko yang beneran jujur jualan jadi rugi juga kan. Ini harus saya kasih pelajaran supaya jangan dia pikir semua orang gampang gitu. Karena kan dia pasti pakai cara-cara yang ribet, yang apa. Kalau orang biasa mungkin ya udahlah gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, cuma segini, tapi buat pelajaran aja, nggak pengen lagi. Akhirnya jadi dia nggak belanja lagi di internet. Sementara orang yang beneran jujur jualan justru jadi kena batunya juga gitu loh. Itu yang saya nggak mau. Oke. Ini tadi yang saya bilang, yang dari awal udah saya bahas ini ya, salah dia kirimnya. Ternyata ini memang yang saya cari tadi nih, yang dari awal ngirim minta nepel ini ya, nepel buat keran, dikirim bibit gitu. Oke, berarti ini tadi sudah semua gitu ya. Yang komplain juga semua udah saya bahas. Sebentar, ini mana ya? Bukan yang ini deng. Itu tadi wishlist saya. Berarti ya yang di sini. Oke, sudah selesai semua. Tungguin aja nanti ya video berikutnya yang berdasarkan dari entry yang tadi saya udah bahas satu-satu di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.